perkenalkan, saya Sri Susanti, CGP Angkatan 11 Kota Langsa dari SD Negeri 1 Kota Langsa. Kali ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata saya tentang disiplin positif terkait modul 1.4. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu guru, terima kasih telah hadir di ruangan yang berbahagia ini. Saya tidak banyak bermukadimah untuk hari ini. Di sini kita akan mendengarkan Ibu Santi melakukan presentasi tentang budaya positif, yang dimana di sini diseminasi penyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif. Kepada Ibu Sri Susanti saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan tentang aksi nyata saya dalam kegiatan diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Oke, boleh dilanjut? Gimana? Semuanya untuk guru-guru hebat, coba diperhatikan. Mari kita tersenyum selama 30 detik. Ibu-ibu boleh yang ada temennya di sampingnya boleh saling berhadapan ya, boleh saling berhadapan. Yang tidak ada boleh sama saya atau sama Ibu Nanda boleh. Nah, saling berhadapan dan dalam hitungan ketiga kita boleh tersenyum, ya. Oke? 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu Guru hebat. Nah, tadi dalam kita melakukan senyuman, apakah yang kita rasakan? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Apa sih yang kita rasakan dari kegiatan tersenyum selama 30 detik ini tadi? Iya, terima kasih Bu Nanda. Tersenyum membuat saya bahagia. Ya, setuju ya ibu-ibu ya? Bahwasannya dengan tersenyum kita dapat membahagiakan orang di sekitar
sekitar kita, ya kan? Bahkan tadi sebelum saya hitung juga sudah ada yang tersenyum duluan. Betapa hebatnya kita membuat hati teman-teman kita itu merasa bahagia. Bayangkan bila itu kita lakukan setiap hari, Ibu, kepada peserta didik kita, pasti mereka akan merasa bahagia. Oke. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Dari Ibu, Bapak, adakah yang ingin menyampaikan apa sih itu kira-kira budaya positif? Kalau ada, boleh tunjuk tangannya. Iya, Ibu Eva. Budaya positif itu budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Oke, ya. Terima kasih Ibu Eva. Boleh kita beri aplaus dulu untuk Ibu Eva? Ya, budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini konsep inti budaya positif yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, 4 motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, 6 keyakinan kelas, dan 7 segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma. Ibu-ibu boleh sama seperti tadi kegiatan tersenyum tadi, boleh secara berpasangan. Ada A dan B, Anda dan teman, ya. Kemudian yang satu mengepalkan tangan, dan yang satu lagi boleh membujuk teman yang mengepalkan teman ini agar dia mau untuk membuka kepalanya. Boleh dengan cara merayu, boleh dengan cara mengejek, atau dengan cara apa saja. Yang penting temannya ini mau untuk membuka kepala tangannya. Boleh dengan cara apa saja. Boleh kita praktikkan ya, Ibu ya. Ada yang mengepalkan tangan dan ada teman yang berusaha untuk membuka kepala tangan ini. Boleh dengan cara dia merayu, dengan cara apa saja. Oke, Ibu Eva boleh dengan Pak Rido. Gak apa-apa. Boleh berdiri, boleh mau berdiri, mau duduk di sebelahnya gak apa-apa. Ya, dalam hitungan ketiga boleh dilakukan ya. 1, 2, 3. Boleh dengan cara merayu agar temannya ini mau nggak membuka kepala tangannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Boleh kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Nah, tadi dari kegiatan mengepal tangan
Inilah dia perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sebelah kanan saya ada tabel tentang stimulus respon dan di sebelah kiri ada teori kontrolnya. Nah, yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Tetapi di dalam teori kontrol, kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tadi ada ibu guru atau bapak guru yang memberikan bujukan, gitu ya, memberikan bujukan agar temannya mau untuk membuka kepalan tangan tadi. Nah, selanjutnya di dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi di dalam teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa. Seperti yang mengepalkan tangan tadi, ya, hanya dia yang mampu mengontrol dirinya. Saya tidak mau untuk buka kepalan tangan saya. Bahkan saat ada orang yang mencoba merayu, ya, tidak mau dengar kan? Tidak berpengaruh. Nah, itu artinya hanya dirinya sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri, bukan orang lain. Ya, selanjutnya. Nah, ini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang mana kita ketahui, kita sudah 2 tahun ya masuk dalam Merdeka Belajar. Di dalam Merdeka Belajar itu kan sudah ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi dan sudah pernah kita terapkan. Bukan pernah, tapi sudah kita terapkan. Dan di dalam pembelajaran Merdeka Belajar itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada berapa ya ibu-ibu profil pelajar Pancasila? Iya, ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan. Iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir ada mandiri. Nah, yang kedua ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal? Nah, ini adalah makna kata disiplin. Jadi, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kemudian, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Dan dari murid-murid, itu menurut Plato. Selanjutnya, disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ingin dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, dari kata-kata tadi bisa kita simpulkan bahwa disiplin positif adalah pembiasaan
kebiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Kita sebagai pendidik, tujuannya adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri untuk menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini adalah makna dari disiplin positif. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Seperti yang telah kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila ini ada 6, tadi sudah kita sebutkan ya. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, jadi setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Ini menurut dari Dr. William Glasser pada teori kontrolnya. Selanjutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, motivasi dari dalam dirinya, sehingga akan menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Gosser. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Nah, tadi dari disiplin positif tadi, kira-kira ada nggak pertanyaan ibu-ibu? Oke, boleh Ibu Nita? Terima kasih kepada Ibu Santi. Yang ingin saya tanyakan, mengapa disiplin positif sangat diperlukan bagi siswa? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Nita atas pertanyaannya. Wah, luar biasa sekali ya. Pertanyaannya, mengapa disiplin positif diperlukan? Sangat diperlukan bagi siswa. Nah, seperti yang kita ketahui tadi bahwa disiplin positif tadi adalah nilai-nilai kebajikan, ya. Jadi dengan adanya disiplin positif ini, diharapkan anak akan mampu bertanggung jawab pada perilakunya sendiri. Nah, perilaku anak yang baik juga akan membimbing mereka pada kebiasaan positif untuk jangka panjang. Nah, mereka juga akan konsekuen dengan perilakunya sendiri apabila mereka melanggar peraturan yang telah dibuat. Nah, itu mengapa pentingnya disiplin positif tadi. Oke, Ibu Tita, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembelajaran yang ketiga. Oke? Ya, kalau tidak ada, kita masuk ke pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, kita sudah sering mendengar apa itu hukuman, penghargaan. Tapi kalau restitusi, udah pernah dengar belum Bapak Ibu? Restitusi masih jarang kita dengar ya. Di sini saya akan membahasnya. Nah, yang pertama itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini menurut Gosser. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan
atau hukuman. Nah, ini berasal dari motivasi eksternal atau motivasi dari luar diri. Selanjutnya yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga merupakan motivasi eksternal. Selanjutnya yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dimilikinya. Ini merupakan motivasi internal dari dalam diri dan ini bertujuan untuk menciptakannya disiplin positif. Nah, ini ada Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara ini, kita tidak hanya terlepas dari perintah saja, tetapi kita juga cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Nah, selanjutnya apa itu restitusi? Ini yang jarang kita dengar, ini restitusi ya Bapak Ibu ya. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau mereka ingin menjadi orang dengan tujuan yang seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Inilah yang disebut dengan restitusi. Ini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, untuk mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakannya, dan restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi juga berfokus pada karakter, bukan pada tindakan, dan restitusi berfokus pada solusi. Nah, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada hukuman. Nah, hukuman ini dia bersifat tidak terencana, Bapak Ibu. Tidak terencana, spontan atau tiba-tiba. Ini yang disebut dengan hukuman. Kemudian murid juga tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya. Dan bersifat satu arah. Hukuman juga berupa fisik atau psikis. Nah, ini yang disebut dengan hukuman. Selanjutnya ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi ini sifatnya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi antara guru dan siswa memiliki kesepakatan. Itu yang disebut dengan konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Selanjutnya, sikap guru selalu memonitor murid yang disebut dengan konsekuensi. Nah, selanjutnya ada yang namanya restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau muridnya salah, kita ciptakan bagaimana kondisi siswa ini agar dia mampu memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari
jadi jika anak kita terlambat nih, misalnya jika anak kita terlambat, maka kita tidak semena-mena bilang, hei, kenapa kamu terlambat? Nah, itu jangan lagi ya Bapak Ibu ya. Kita harus melakukan tadi yang namanya restitusi. Kita tanya dulu anaknya mengapa dia bisa terlambat, kemudian kita buat kesepakatan atau dia mencari jawaban sendiri, kenapa ya bisa terlambat? Oh, saya telat Bu bangunnya. Jadi besok nak, kalau misalnya telat bangun, apa yang harus dilakukan? Tidak boleh tidur kemalaman lagi. Nah, seperti itu kita lakukan restitusi, jangan langsung kita hukum. Iya, tidak boleh lagi seperti itu. Oke. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Sementara restitusi merupakan pilihan. Nah, hukuman juga bersifat tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Tetapi konsekuensi itu dia tidak nyaman juga untuk murid dan anak untuk jangka waktu yang pendek. Tetapi kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Nah, di sini Bapak Ibu ada contoh tindakan. Ya, ada tindakan dulu, ada hukuman atau konsekuensi. Kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira Bapak Ibu, dari kalimat yang pertama ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Yang pertama apa? Hukuman. Coba kita lihat Bu Nanda, hukumankah atau konsekuensi? Oke. Dari kalimat yang pertama ini merupakan hukuman. Ya. Selanjutnya yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini merupakan hukumankah atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita lihat Bu Nanda. Ya, benar. Ini merupakan hukuman. Selanjutnya yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Hukuman. Nah, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Mari kita lihat. Iya, benar, konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada meja saat belajar. Mari kita lihat konsekuensi. Ya. Nah, yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ini merupakan hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mari kita lihat konsekuensi. Ya, merupakan konsekuensi. Nah, tadi dari contoh tindakan ini luar biasa sekali ya. Bapak Ibu sudah mampu memahami yang mana yang merupakan hukuman dan mana yang merupakan konsekuensi. Boleh kita beri aplaus dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Ibu Nanda. Nah, tadi dari pembelajaran motivasi hukuman, adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang hukuman
keuntungan, restitusi. Kalau ada boleh tunjuk tangan. Oke, Ibu Ya, terima kasih. Saya di sini ingin menanyakan tentang motivasi perilaku manusia. Nah, pertanyaannya, apa itu motivasi perilaku manusia? Begitu aja, Bu. Terima kasih. Wah, terima kasih Ibu Cut. Tadi Ibu Cut bertanya apa itu motivasi perilaku manusia. Begitu ya Ibu Cut ya? Oke, terima kasih. Jadi motivasi perilaku manusia ini adalah dorongan yang datang dengan kesadaran atau ketidaksadaran untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan tertentu. Jadi seperti apa yang kita ketahui bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh motivasi atau dorongan untuk kepentingan memenuhi kebutuhan dari seorang individu. Itu merupakan motivasi perilaku manusia. Nah, selanjutnya ada lagi ibu-ibu yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi yang keempat, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, ini ada foto saya ya di kelas saya saat melakukan keyakinan kelas. Pasti semua kita guru sudah melakukan yang namanya keyakinan kelas. Sudah belum Bapak Ibu? Sudah, alhamdulillah. Kita lihat. Nah, keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Jadi, keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk dipahami oleh murid. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Nah, saat kita membuat keyakinan kelas kemarin, pasti kita buat dulu pernyataan-pernyataannya. Bukan begitu Bapak Ibu pada murid? Nanti baru kita pilih. Dan penggunaan kata untuk membuat keyakinan kelas itu haruslah kata yang positif, dalam bentuk positif. Tidak boleh ada kata jangan. Ya, jangan buang sampah sembarangan, tidak boleh. Harus kita ubah menjadi kata yang lebih positif. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan datang terlambat. Bisa kita ubah menjadi kata yang lebih positif. Datanglah tepat waktu. Iya, datang tepat waktu. Intinya tidak boleh ada kata negatif di sana. Tidak boleh ada kata tidak dan tidak boleh ada kata jangan. Nah, dan sebaiknya untuk keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Jadi mudah untuk diingat dan dipahami oleh siswa. Kalau nanti terlalu banyak, wah bingung juga anaknya, ya kan? Apa aja nih? Kan gitu. Kalau diingat banyak-banyak kali, jadi bisa kita pilih mana yang urgent gitu bagi kita. Nah, boleh lanjut. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adanya curah pendapat. Kemudian mencatat masukan apa yang diberikan oleh anak-anak. Selanjutnya menyusun keyakinan kelas dengan kalimat yang positif. Yang keempat, tinjau ulang hasil atau ajak untuk telaah nilai-nilai kebajikan apa yang ada dari dalam pendapat anak tadi. Kemudian tinjau ulang untuk keyakinan kelas, mereview hasil akhir untuk menyepakati komitmen. Selanjutnya menempelkan hasil untuk mengingat tentang keyakinan kelas Bapak Ibu semua. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di
sini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa ya Bapak Ibu? Agar terlindungi kepala kita, ya kan? Intinya untuk apa? Untuk keselamatan, ya kan? Untuk keselamatan. Kita tahu menggunakan helm ini kan peraturan, ya kan? Tetapi untuk apa kita memakai helm itu? Pastinya untuk keselamatan kita. Nah, selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Untuk apa? Iya, agar terhindar dari penyakit atau untuk kesehatan. Untuk kesehatan kita. Apalagi kemarin di zaman-zaman Covid ya, kita harus nih mengikuti peraturan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Nah, itu kan peraturan yang telah dibuat. Untuk apa? Untuk kesehatan kita. Ya kan? Nah, selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk apa kira-kira itu? Iya, untuk disiplin, tanggung jawab, ya kan? Yang mana kita ketahui kalau kita sedang mengikuti pelatihan, ya peraturannya kita harus datang tepat waktu. Untuk apa datang tepat waktu? Untuk disiplin tadi, tanggung jawab kita. Nah, seperti itulah untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Yes. Nah, ini adalah lingkaran budaya positif, yang mana tadi dari peraturan yang kita ciptakan di kelas, peraturan kelas dipilih oleh anak-anak mereka sendiri yang memilih apa saja yang mereka inginkan. Kemudian dari peraturan kelas itu akan timbul yang namanya keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu nanti akan menimbulkan yang namanya lingkungan positif. Kalau sudah lingkungan positif, tidak lagi di kelas ya Bapak Ibu, tetapi sudah ke lingkungan sekolah. Selanjutnya akan melahirkan yang namanya budaya positif. Nah, ini semua berawal dari peraturan tadi, akan menimbulkan dampak yang besar untuk sekolah, yaitu budaya positif. Nah, di sini ada lagi nih, peraturan merupakan keyakinan yang mana dia? Nah, yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira termasuk keyakinan apa ini ya? Keyakinan apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini merupakan bentuk daripada tanggung jawab. Keyakinan universalnya adalah tanggung jawab. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Apa kira-kira keyakinan universalnya Bapak Ibu? Nah, keyakinannya adalah untuk selalu menghormati orang lain. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira ini keyakinan universalnya apa? Coba kita lihat. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Komitmennya. Nah, selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Apa kira-kira keyakinan universalnya? Untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Next, dilarang menggunakan narkoba. Apa keyakinan universal?
Dari keyakinan kelas tadi, adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kalau ada, boleh tunjuk tangannya. Ibu Hanim. Terima kasih kepada Bu Santi. Saya ingin menanyakan, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Hanim atas pertanyaan yang luar biasa ini. Jadi keyakinan kelas ini, karena keyakinan ini merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama-sama secara universal. Hal itu terlepas dari agama, latar belakang, suku, dan bahasa. Nah, selanjutnya keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, sehingga akan terbentuknya budaya positif bagi murid-murid kita. Nah, seperti itu Ibu Hani. Iya. Ada yang lain yang ingin bertanya? Bapak Ibu? Tidak. Oke, kalau tidak kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas? Boleh next. Oke, kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuannya. Jadi semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah untuk bertahan hidup yang pertama. Untuk bertahan hidup, yang mana untuk bertahan hidup ini kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan, atau kita sebut juga dengan kebutuhan primer. Nah, selanjutnya yang kedua, adanya kasih sayang dan rasa diterima. Jadi rasa diterima ini memiliki ciri-ciri, yaitu dia ingin diperdulikan, ingin berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya ada penguasaan, yang mana penguasaan ini dia ingin dihargai, ingin untuk agar dia dianggap, diakui, dan didengar. Selanjutnya kebebasan, yang mana kebebasan ini adalah dia memiliki pilihan, ingin mencoba hal baru, dan mampu untuk mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya ada kesenangan. Kesenangan ini bisa berupa dia bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, di sini ada perasaan-perasaan dan kebutuhan dasar manusia. Kira-kira yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kebutuhan dasar manusia apa yang ingin dicapai oleh anak ini? Kira-kira apa? Oke, kita lihat yang ingin dicapainya adalah kesenangan. Selanjutnya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira kebutuhan dasar manusia apa yang ingin dicapai oleh anak ini?
Nah, kita lihat kesenangan. Dan kebutuhan dasarnya kesenangan. Selanjutnya aku merasa bangga dan keren. Kira-kira apa ini ya? Apa? Kepuasan. Coba kita lihat. Penguasaan. Ya. Selanjutnya aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Apa kira-kira yang ingin capai? Coba. Kesenangan, penguasaan, atau kebebasan. Mari kita lihat. Kebebasan. Selanjutnya, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Nah, kebutuhan apa yang ingin dicapainya? Penguasaan. Mari kita lihat. Cinta dan kasih sayang. Oke. Nah, dari perasaan yang ada di depan ini tadi dan kebutuhan dasar manusia ini diharapkan kita untuk bisa melihat atau memenuhi kebutuhan dasar apa nanti yang ada pada anak didik kita. Oke, selanjutnya. Nah, yang keenam ada posisi kontrol guru. Nah, apa saja sih posisi kontrol guru ini? Dan kita ini sudah termasuk di posisi kontrol yang mana? Boleh di next? Nah, posisi kontrol guru ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, ada sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. 4, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Dari posisi kontrol ini kira-kira kita udah di posisi yang mana gitu ya kan? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Apa itu posisi kontrol guru penghukum? Oke, boleh di next? Nah, ini ada 5 posisi kontrol, ya. Ada 2 yang termasuk identitas gagal, 2 yang termasuk identitas berhasil, tetapi dia memiliki kontrol dari luar, dan ada 1 identitas berhasil atau sukses yang merupakan kontrol dirinya sendiri. Nah, di sini ada penghukum. Penghukum itu dia bentuknya menghardik, ya, menghardik, menunjuk dan menyakiti atau menyindir. Nah, itu yang dikatakan dengan penghukum. Contoh kata-katanya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, kalau kita berkata seperti itu, maka kita berada di posisi mana Bapak Ibu? Penghukum. Ya, selanjutnya hasilnya apa? Anak tadi akan memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan dia berbohong. Ya, kenapa? Karena tadi gurunya seperti itu. Awas ya, rasakan. Karena anak takut, jadinya dia akan berbohong. Nah, selanjutnya untuk pembuat merasa bersalah, itu tindakannya adalah berceramah. Gurunya berceramah, kemudian mengatakan seharusnya kamu begini, seharusnya kamu begitu, ya kan? Kemudian ibu kecewa. Nah, kalau kita menggunakan kata-kata itu, maka kita berada di posisi mana Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Contoh
ibu pernah bantu kamu. Nah, itu sebagai teman. Hasilnya apa? Hasilnya nanti anak akan ketergantungan. Ya, selanjutnya ada sebagai pemantau. Pemantau ini dia menghitung dan mengukur. Contoh kata-katanya, apa peraturannya, nak? Kamu pakai baju ini, apa peraturannya di sekolah kita, nak? Nah, seperti itu. Ya kan? Hasilnya apa? Hasilnya anak-anak bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, ini termasuk ke identitas berhasil, tapi dia akan mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah manajer. Manajer ini yang dilakukannya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh katanya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya nanti anak-anak akan menjadi pribadi yang kuat. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu, posisi manakah yang paling ideal menurut Bapak Ibu? Dari 5 posisi kontrol ini, posisi manakah kira-kira yang paling ideal yang akan kita terapkan ke anak-anak? Kira-kira apakah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, ataukah manajer? Sebagai apa, Bapak Ibu? Sebagai manajer. Ya, sebagai manajer. Oke, next. Nah, di sini posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa ya? Apa kira-kira? Saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, coba kita lihat. Next. Nah, kita lihat pembuat merasa bersalah. Ibu kecewa kali dengan kamu. Nah, kenapa sih? Itu adalah kata-kata dari pembuat merasa bersalah. Next. Oke, selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Sebagai penghukum. Nah, selanjutnya kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Posisi kontrol apakah ini? Coba kita lihat. Ya, next selanjutnya. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Nah, ini posisi apa ini? Kita lihat. Iya, teman. Selanjutnya, next. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Posisi apa ini kira-kira? Apa? Coba kita lihat. Pemantau. Nah, lupa ya Bapak Ibu ya, apa? Oke, selanjutnya. Nah, next. Nah, yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Seperti yang kita lihat, ini ada segitiga restitusi. Yang pertama, yang paling dasar adalah menstabilkan identitas. Kemudian naik, ada validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan kelas. Ya. Nah, selanjutnya untuk menstabilkan identitas, maka yang harus dilakukan guru adalah kata-katanya, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu?
adalah kata-kata atau tindakan dari menstabilkan identitas. Next. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Di sini kata-katanya itu bisa berupa kamu pasti punya alasan akan melakukan hal itu. Selanjutnya, padahal kamu bisa melakukan lebih baik dari ini ya, lebih buruk maksudnya. Ya, selanjutnya kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini merupakan tindakan daripada validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita nak? Apa? Nah, selanjutnya nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini merupakan tindakan daripada menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan. Nah, dari ini tadi, adakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu tentang restitusi segitiga? Oke, boleh. Terima kasih Bu Santi. Di sini saya ingin mau menanyakan apa yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Terima kasih Bu Santi. Wah, terima kasih Bu Eva, pertanyaan yang luar biasa. Apa yang dimaksud dengan menstabilkan identitas ya? Nah, jadi menstabilkan identitas ini adalah bagian paling dasar tadi. Seperti boleh kembali ke segitiga restitusi tadi, Ibu? Nah, ini menstabilkan identitas ini merupakan bagian paling dasar daripada segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan itu karena dia sedang mencari perhatian, ya. Dan anak yang seperti itu adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi itulah menstabilkan identitas itu adalah untuk kita mengubah identitas anak yang gagal tadi menjadi agar dia menjadi lebih sukses. Nah, seperti itu.